update proses Jairo Dewal untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Media Vietnam langsung sindir coach Indra Safri begini setelah tim asuhannya dikalahkan timnas Iran 3-0 tanpa balas. Messil Girls tampil menjanjikan bersama FC20 menjelang laga timnas di laga lanjutan putaran ketiga. Alex Pastor terlihat kembali ke Belanda setelah beberapa kali memantau pertandingan di BRI Liga 1. Benarkah 7 pemain timnas Australia kini tengah mengalami cedera menjelang melawan timnas di putaran ketiga? Skuad tim merah putih kini akan punya jersey baru ketiga yang sudah tidak sabar dinantikan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U20 kini harus mengakui kehebatan timnas Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, di mana pasukan coach Indra Safri dikalahkan 3 gol tanpa balas. Kekalahan telak ini pun kemudian menjadi headline media di Vietnam, di mana sejumlah media Vietnam memberikan sindiran pedas kepada sang pelatih, di mana coach Indra Safri dianggap gagal total di laga pertama ini, meskipun skuad tim merah putih dihuni oleh beberapa pemain abroad seperti Jens Revan dan Welber Jardim. Dengan bintang Belanda dan Brazil, Indonesia masih gagal total di Piala Asia U20 2025, ulas media Vietnam. Coach Indra Safri memiliki skuad terbaik dengan banyak pemain yang bermain di Piala AFF 2024. Selain itu, ia juga pelatih yang memiliki 2 pemain luar negeri yaitu Jens Revan dan Welber Jardim. Namun kehadiran 2 pemain ini tidak membuat timnas Indonesia U20 semakin kuat, sindir media Vietnam itu. Ya, sindiran kepada Indra Safri juga diulas oleh media Vietnam lainnya yaitu Dantri. Menurut mereka, di awal turnamen ini Coach Indra Safri tidak mampu mendongkrak pemain skuad Garuda Muda. Pelatih Indra Safri merupakan sosok yang berhasil membawa timnas U23 menjadi juara SEA Games ke-32 tahun 2023. Piala Asia U20 2025 menjadi ajang ujian bagi dia. Apakah layak diberikan posisi sebagai pelatih timnas U22 oleh PSSI untuk SEA Games ke-33 tahun ini, ulas Dantri. Ya, sementara itu Coach Indra Safri setelah pertandingan mengatakan soal kelemahan tim asuhannya saat ini adalah saat mengantisipasi umpan-umpan silang. Kami tidak bermain begitu buruk, tetapi kami tidak punya antisipasi yang bagus untuk umpan-umpan silang mereka. Selain itu, antisipasi bola-bola atas dan duel 1 lawan 1 kami lemah, kata Indra Safri. Sebenarnya kami punya kesempatan untuk melakukan serangan balik dan ada beberapa kali bisa membuat peluang, jelas sang pelatih. Timnas Indonesia dikabarkan akan segera memiliki jersey ketiga terbaru dengan sentuhan warna pink. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Muhammad Sadat. Ya, diketahui Erspo baru saja merilis jersey kandang dan tandang terbaru timnas Indonesia yang mendapatkan banyak pujian. Kini Erspo akan kembali menggebrak dengan merilis jersey ketiga. Muhammad Sadat pun masih malu-malu berbicara mengenai jersey ketiga timnas Indonesia ini. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu jersey tersebut nantinya akan menggunakan warna pink pada jubah perang alternatif tim merah putih ini. Jersey ketiga sudah saya kasih lihat prototipenya ke Pak Erik. Beliau suka, cuma ada revisi minor, ungkap Sadat. Ya, menurut Muhammad Sadat, jersey ketiga di setiap tim biasanya menggunakan warna cerah dan berani. Kemudian hal itulah yang ingin diterapkan di jersey ketiga timnas Indonesia nantinya. Saya sudah izin ke Pak Erick Thohir untuk bagaimana kalau ada sentuhan warna baru nih, yang mana jersey ketiga nantinya lebih berani, kata Muhammad Sadat. Jairo Dewal kini masih terus diupayakan untuk secepatnya diproses dan bisa bermain bersama timnas Indonesia di saat melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Pengamat sepak bola Indonesia itu Bung Ropan kini menegaskan bahwa Jairo tetap menjadi prioritas naturalisasi PSSI selanjutnya. Jairo tetap diproteskan oleh PSSI. Patrick Kluivert juga sudah bertelepon bicara dengan Jairo yang mengatakan dia sangat senang dan tidak sabar untuk bisa menjalani proses ini dan memperkuat tim nasional kita, kata Bung Ropan di dalam kanal YouTube resminya. Ya, sementara itu sejauh ini menurut Menpora berkas Jairo belum masuk ke mejanya. Menurut PSSI ada paperwork yang masih belum diselesaikan, jadi berkasnya belum ke Kemenpora, jelas Tito. Ya, kabar dari Menpora itu kemudian memunculkan keraguan bagi Jairo untuk bisa memperkuat skuad Garuda melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Apalagi FIFA memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Setiap asosiasi yang mengikuti kompetisi pendahuluan harus memberikan FIFA daftar sementara yang lengkap dan realistis sebisa mungkin, yang berisi sedikitnya 35 orang pemain untuk kompetisi
kompetisi pendahuluan paling lambat 30 hari sebelum pertandingan kualifikasi pertamanya, bunyi regulasi FIFA untuk ajang ini. Ya, apabila merujuk pada regulasi tersebut, maka paling lambat pendaftaran Jero sebagai pemain timnas Indonesia agar bisa tampil melawan Australia adalah tanggal 20 Februari bulan ini. Akan tetapi proses pemain keturunan tersebut harus melewati tahapan yang panjang. Hal itu mulai dari persetujuan dari DPR RI, kemudian menuju ke Kementerian Sekretariat Negara dan Presiden. Setelah itu baru sang pemain bisa diambil sumpahnya sebagai WNI. Tidak sampai di situ, seorang pemain juga harus melalui proses perpindahan federasi sebelum bisa tampil membela skuad barunya. Timnas Indonesia diketahui akan bertandang ke markas Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga. Namun menjelang laga tersebut, kabar kurang baik kini datang dari kubu Australia, di mana tim Socceroos saat ini sedang dilanda cedera yang menimpa beberapa pemain kuncinya. Ya, sebagai informasi, laga kedua negara ini akan digelar pada tanggal 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Saat ini peluang setiap tim di grup C untuk lolos ke Piala Dunia masih sama-sama besar. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin bersamaan dengan 4 negara lainnya, sedangkan Australia berada di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Skuad Garuda tentunya bisa menggeser posisi Australia jika mampu mencuri kemenangan di kandang negeri Kangguru tersebut, di mana anak asuh Patrick Kluivert nantinya akan mendapatkan tambahan 3 angka dengan koleksi 9 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Sampai saat ini timnas Indonesia masih dinilai akan diuntungkan dalam laga nanti. Pasalnya tim Socceroos sedang mengalami badai cedera yang menerpa pemainnya. Pemain yang dipastikan tidak akan tampil adalah bek jangkung milik Leicester City, yaitu Harry Souttar. Pemain berpostur 198 cm itu kini kabarnya menderita cedera berat sejak Desember yang lalu. Di leg pertama yang digelar di GBK, Harry Souttar menjadi sosok yang kokoh bagi pertahanan timnas Australia, di mana ia membuat tim Merah Putih kesulitan untuk menembusnya, ditambah dengan postur yang tinggi besar. Pada leg kedua nanti, Marcelino DKK bisa sedikit lega dengan ketidakhadirannya. Selain Harry Souttar, ada setidaknya 6 pemain yang juga dilanda cedera dan belum dipastikan dapat tampil di saat nanti melawan timnas Indonesia. Kondisi ini tentunya membuat sebuah kerugian bagi anak asuh Tony Popovic. Di satu sisi, angin segar justru sedang menghampiri skuad Garuda yang terus menambah amunisinya dengan hadirnya Oli Romeni yang telah resmi menjadi WNI. Pertandingan ini tentunya akan menjadi laga yang menarik bagi kedua negara. FC20 kini kembali meraih kemenangan dengan skor akhir 2-1 atas klub asal Norwegia dalam laga leg pertama playoff fase gugur di Liga Eropa dini hari tadi. Hasil ini menjadi modal penting bagi FC20 di saat melakoni laga leg kedua di kandang sang lawan pada Jumat pekan depan. Melansir dari halaman UEFA, bek timnas Indonesia yaitu Messelgers diketahui tampil menggila dan cukup solid mengawal pertahanan FC20. Unggul cepat membuat FC20 bermain semakin lepas, akan tetapi tidak mampu menambah keunggulan hingga babak turun minum. Di babak kedua, tim sang lawan memanfaatkan kelengahan FC20 untuk mencetak gol balasan di menit ke-85. Kemudian ketika laga yang sepertinya akan berakhir imbang, namun FC20 mendapatkan hadiah penalti di menit ke-90+5 setelah pemain sang lawan kedapatan handball. Wasit pun harus melihat VAR sebelum memberikan penalti bagi tim tuan rumah. Lalu kesempatan tersebut pun kemudian berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh sang eksekutor. Bagi Messelgers tentu ini menjadi catatan baik setelah ia kembali bermain penuh setelah sebelumnya absen panjang, di mana di sini ia diharapkan bisa terus dalam kondisi bugar, terutama nantinya ia diharapkan bisa kembali tampil bersama skuad tim Merah Putih. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastoor diketahui saat ini telah kembali ke Belanda. Namun menariknya, ia tidak beristirahat di sana, di mana ia tetap memiliki kesibukan untuk menjadi analis laga di Liga Eropa. Momen itu diunggah oleh Alex Pastoor di Instagram pribadinya, di mana ia tampak memegang mikrofon dan berdiri di samping lapangan stadion. Ya, pekerjaan sebagai pandit memang tidak asing bagi Alex Pastoor, di mana pekerjaan itu sudah ditekuni olehnya selama beberapa tahun terakhir. Selain di siaran langsung pertandingan, ia pun juga kerap muncul untuk memberikan analis sepak bola di berbagai podcast. Ya, sebelumnya Alex Pastoor dan tim kepelatihan timnas Indonesia terlihat sangat sibuk, di mana mereka mengunjungi cukup banyak lokasi selama di Indonesia. Salah satunya Alex Pastoor dan Dini Lanza terbang langsung ke Ternate untuk menyaksikan laga Malut United kontra Borneo FC. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.